Halo Sobat HI, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Visipol Universitas Gadjah Mada. Saya Marwa, kali ini memandu Sobat HI semua untuk membedah terbitan terbaru buku The Global South, Refleksi dan Visi Studi Hubungan Internasional, yang merupakan bagian dari State of the Art Series yang diterbitkan oleh UGM Press dan Visipol UGM. Dalam episode ini, kita akan menyimak diskusi saya bersama para editor pada peluncuran buku yang telah diselenggarakan pada 29 Juli 2021 lalu. Untuk itu, langsung saya persilahkan saja Bapak Lukmanul Hakim sebagai salah satu tim editor dari buku The Global South. Oke, terima kasih Ibu Marwa. Saya akan membicarakan sedikit tentang latar belakang dan urgensi buku ini secara singkat. Pertama bahwa ketika fakultas melalui Mbak Poppy menginformasikan bahwa ada proyek membuat state of the art, meminta departemen-departemen untuk membuat buku tentang state of the art, kami sangat menyambut baik. Saya secara pribadi sangat tertantang untuk melakukan ini. Kemudian ditunjuk oleh departemen saya untuk memimpin. Ada dua dilema saya kira ketika kita memikirkan tentang buku apa yang mesti kita tulis. Yang pertama adalah apakah kita akan membuat buku yang isinya adalah semacam rekaman apa yang sudah kami lakukan, yang saya kira sangat bervariasi. Teman-teman ada yang aktif di dunia aktivisme, ada yang aktif di isu-isu yang lain, atau bukan hanya sekedar rekaman, tapi kita membayangkan sebuah buku yang meskipun itu juga bertolak atas apa yang sudah kita lakukan, tapi kita membayangkan juga ke depan kita mau ngapain dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan akhirnya dengan beberapa alasan, salah satunya agar tidak kelihatan narsis, cerita prestasi yang sudah dilakukan, maka kita sepakat untuk mengambil yang kedua. Artinya membayangkan sebuah buku yang dia sebagian bersumber dari apa yang sudah kita produksi dan juga menjadi stepping stone atau menjadi fondasi tentang apa HI ke depan mau diorientasikan seperti apa. Jadi kira buku ini berada dalam posisi demikian. Jadi buku ini bukan suatu buku yang sifatnya konklusif, tapi suatu buku yang seperti membuka gerbang depan mau atas apa yang sekarang kita punya, dengan resources yang beragam, dengan kapasitas yang saya kira sangat kompleks, dengan challenge isu yang semakin kompleks. Ke depan HI mesti seperti apa. Jadi buku ini lebih seperti buku yang membuka gerbang kita menata HI ke depan mau seperti apa. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang buku ini bahwa saya tidak mau bicara soal teoretik karena itu bagiannya Pak Muhadi dan Pak Mohtar. Secara umum, kalau kita belajar HI selama ini HI kalau dalam konteks Indonesia, belajar HI selalu menempatkan sebagai objek. HI adalah satu something yang outside Indonesia, something yang far away. Dulu zaman saya ada diktum, kalau Anda mau lulus skripsi cepat, cari aja negara yang nggak dikenal banyak orang, nulis skripsi tentang negara yang dikenal banyak orang katanya. Saya kira itu cara yang kita counter ya dalam buku ini, karena spirit utama dalam buku ini adalah membayangkan HI dalam konteks Indonesia, bagaimana Indonesia mempelajari HI tidak sebagai objek, tapi bagaimana kita memikirkan HI yang menempatkan Indonesia atau Global South secara umum sebagai subjek. Dan tentu saja posisi politik ini bukan semata-mata arbitrer ya, bukan mana suka kita memilih posisi itu, tapi juga dikondisikan oleh beragam perkembangan teoretik. Saya kira dulu kalau kita belajar HI isinya Haji Morgenthau melulu, sekarang ada banyak sekali perspektif. Ada Kai Alex Jemadu, nanti bisa banyak cerita. Perkembangan isu yang juga semakin kompleks, yang dari kompleksitas perangkat teoretik dan isu ini memaksa kita pembelajar HI di Indonesia, saya kira untuk saatnya memikirkan repositioning ya, HI Indonesia kalau belajar HI itu seperti apa. Apa political purposes dari pembelajaran tentang HI, apa ideologi yang mesti dibayangkan dalam pembelajaran HI. Jadi
saya kira dengan ini semacam ya kami menganggap semacam breakthrough kecil ya, semacam lompatan kecil yang berharap ini menjadi bahan perdebatan juga di kalangan penstudi HI di Indonesia, agar berharap ke depan kita bisa berkolaborasi HI UGM dengan HI-HI yang lain untuk mengembangkan model HI yang from object to subject. Dengan karakter yang demikian, 64 tahun HI ini menjadi suatu marker, dalam arti ke depan kita memikirkan HI yang kira-kira arahnya adalah memikirkan HI sebagai subjek. Dan selama ini saya kira HI on the good track, dalam arti bahwa dengan perangkat yang tadi saya sampaikan, kita sudah atau berupaya untuk memproduksi pengetahuan yang mudah-mudahan ke depan mulai punya dampak baik secara akademik maupun secara politik. Pertama bahwa HI bersama saya perisetnya Institute of International Studies, di mana saya juga menempati posisi sebagai director di center ini, menjadi satu kayak semacam production house untuk knowledge production di HI dengan visi tentang Global South. Kita punya jurnal yang masih baru, masih dalam proses akreditasi, namanya Global South Review, yang dipimpin langsung oleh Sayhona Mohtar Masud. Beliau sudah emeritus, tapi dengan komitmen keilmuan dan semangatnya yang sangat tinggi, masih berkenan untuk memimpin jurnal ini. Dan yang ketiga, saya kira platform yang kita punya untuk knowledge production ini adalah Conventions of the Global South. Kita sudah menginisiasi ini dari tahun 2015 lewat Conference Beyond Bandung antara UGM dengan University of Queensland, dan alhamdulillah saya kira kita sudah bisa menjalankan cukup konsisten. Berharap dengan sayap-sayap ini, visi kita tentang HI yang tadi saya sampaikan bisa terdiseminasi dengan baik, dan kita bersama HI-HI yang lain bisa berkolaborasi untuk mengadvokasi pentingnya isu ini. Saya kira dari saya sekian, Mbak Marwa. Mungkin Mbak Muhadi dan Pak Mohtar lebih panjang. Silakan. Makasih semua. Ya, baik, terima kasih Mas Aim. Selanjutnya saya persilahkan Pak Muhadi. Baik, terima kasih Marwa. Saya diminta untuk membantu menggawangi lahirnya buku ini, dan saya kira satu kesempatan yang sangat baik bagi saya, karena untuk beberapa waktu lamanya saya sempat mengalami kegalauan dengan, kalau saya menyebut perjalanan akademik saya di dalam HI ini, perjalanan ini penuh dengan kegalauan. Saya kira waktu saya kuliah, kita hidup dalam konteks yang sangat spesifik, yakni Perang Dingin, di mana logika di dalam hubungan internasional itu sangat ditentukan oleh logika Perang Dingin ini. Nah, sehingga studi HI sebagian besar sangat dipengaruhi oleh logika ini. Karakter power politics menjadi sangat dominan, tetapi karena ini adalah interaksi antara the giants, antara para raksasa, sehingga mempelajari HI akhirnya paling banyak akan menempatkan kita pada posisi sebagai pengamat. Tadi disampaikan oleh Pak Aim, kita menjadi outsider. Nah, satu-satunya cara untuk mempraktekkan HI, oleh karenanya adalah masuk ke dalam lingkaran hubungan internasional yang saat itu kurang lebih identik dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi pilihannya hanya ada dua. Kalau kita belajar HI, kita hanya akan menjadi pengamat, atau kita mempraktekannya dalam kapasitas kita sebagai diplomat. Gitu. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, saya menemukan, terutama juga setelah dimungkinkan karena hilangnya logika dominasi dari Perang Dingin itu, memungkinkan kita untuk melakukan eksplorasi. Dan ternyata di luar itu banyak sekali hal yang bisa membuka wawasan kita, dan kita bisa melihat dunia ini dengan cara yang lebih berwarna. Nah, ini kemudian terrefleksikan muncul di dalam perkembangan studi HI, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia juga. Secara teoritis, HI menjadi lebih berwarna, lebih kaya, karena munculnya atau berkembangnya atau semakin diminatinya teori-teori yang tidak lagi merupakan bagian dari teori-teori dominan.
mulai dari konstruktivisme, kemudian critical theory, sampai postmodernisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini konsekuensinya sangat luar biasa. Karena semakin membingungkan mahasiswa. Ketika harus menulis skripsi, mereka bingung. Saya menggunakan teori apa? Kalau dulu zaman saya menjadi mahasiswa, hampir semua mahasiswa menulis dengan sekerangka teori namanya kepentingan nasional. Tunggal saja. Nah, sekarang kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara seperti itu. Nah, tetapi ada dampak yang mungkin bagi banyak orang dilihat sebagai dampak yang menghancurkan eksistensi disiplin itu sendiri, karena teori-teori yang berbeda-beda itu bukan hanya menawarkan cara pandang yang berbeda sebagai sebuah psikoanalisis. Nanti saya ingin menggunakan kata ini karena Pak Muhtar sering kali mengajarkan kepada kita, namanya psikoanalisis. Jadi teori-teori itu bukan hanya sebagai psikoanalisis, tetapi yang sangat menarik sebenarnya adalah teori-teori yang bermacam-macam itulah yang sebenarnya mendefinisikan HI sebagai sebuah disiplin. HI sebagai sebuah disiplin itu menjadi sangat seperti amuba, tidak berbentuk. Karena apa yang kita sebut HI itu bisa berbeda dari satu kepala ke kepala yang lain. Dan teori-teori yang berkembang itu akhirnya memberikan ruang kepada kita untuk mendefinisikan hubungan internasional itu sendiri sebagai sebuah disiplin. Nah, oleh karena itu, di satu sisi, mungkin ini menimbulkan kebingungan, tetapi di sisi yang lain, membuka ruang yang lebih besar, Pak Aim menyebutnya membuka pintu bagi kita yang tadinya hanya punya dua pilihan, menjadi pengamat kalau kita belajar HI, atau kemudian menerapkannya dan mempraktekannya dalam dunia diplomatik. Nah, sekarang dengan berbagai cara kita mendefinisikan HI, ruang yang semakin besar terbuka tuduh HI untuk berpikir dengan cara HI. Nah, ini yang sebenarnya membuka ruang sehingga pilihan untuk belajar menjadi seorang yang sudah belajar HI itu tidak sekedar pilihan biner menjadi pengamat yang kita hanya bisa mengatakan, oh, perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet waktu itu akan berakibat gini dan begitu. Tidak. HI tidak lagi harus difokuskan dan berorientasi untuk menjelaskan dengan cara yang sangat mekanistik sesuai dengan teori-teori yang mekanis. Tetapi juga HI tidak juga menjadi eksklusif identik dengan dunia diplomasi sebagaimana yang kita pahami antar negara. Diplomasi menjadi juga lebih luas. Artinya, melakukan belajar HI membuka ruang kita untuk menerapkan HI dengan berbagai caranya. HI menjadi lebih dekat, yang lebih penting lagi, HI menjadi lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, konsep The Global South ini memungkinkan kita untuk lebih menjalankan HI dengan cara yang sangat bervariasi. Dan ini semakin terbuka, ruangnya semakin terbuka, dan dimungkinkan dengan adanya kontestasi dari cara berpikir kita tentang HI. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, we can make difference individually, even personally. Dan itu yang kita ingin harapkan dari HI. Pengantar ilmu hubungan internasional tidak harus dan tidak boleh lagi diisi dengan informasi tentang pengetahuan ini HI. Kita bisa melihat di situ ada HI dan kita bisa mengamati. Tetapi pengantar ilmu hubungan internasional harus menjadikan seorang HI bisa mempraktekkan HI dalam berbagai posisi dan kapasitas. Saya kira buku The Global South ini masih merupakan langkah awal dan kita senang sekali menulis di situ mengatakan bahwa mungkin juga kita tidak akan pernah sampai pada visi yang namanya The Global South. Tapi kan ya saya lebih suka melihat perjalanan akademis saya sebagai sebuah travel. I'm not a tourist, the destination is not important, but the travel itself that matters. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhadi. Semoga ini bisa encourage teman-teman gitu untuk buka buku ini dan baca, dan mungkin teman-teman di sini bisa mengeksplorasi HI dari yaitu berbagai macam perspektif ya. Selanjutnya kami persilahkan guru kita semua, dosen kita semua, Bapak Mohtar Masud. Terima kasih, Marwah. Saya mau
mendongeng saja. Saya kira ya. Dan saya boleh mendongeng. Karena syarat pendongeng itu mesti tua. Tapi saya ingin memberi catatan pertama begini ya. Ini lahir 10 Juli tadi 57 ya. Saya kira kita terlalu formal itu. Karena sudah ada Akademi Ilmu Politik di Jogja. Itu embrionya itu sudah ada di sana. Akademi Ilmu Politik itu mempersiapkan muda-mudi Indonesia untuk menjalankan pekerjaan ya yang belum pernah ada, yaitu ya mengerjakan mesinnya pemerintahan, mesinnya kenegaraan ini ya, perpolitikan gitu. Nah itu karena itu ilmu pertama yang disebut di dalam akademi itu adalah ilmu usaha negara. Ya, bayangkan kata itu membingungkan ya, usaha negara ya. Saya kira itu business administration maksudnya ya, atau public administration gitu ya. Sekarang namanya lalu menjadi administrasi negara, lalu sekarang menjadi MKP manajemen kebijakan publik ya gitu. Nah itu embrionya di ilmu usaha negara. Ilmu yang lain ilmu publisistik, ilmu memberitakan sesuatu kepada orang lain ya, lalu menjadi komunikasi. Yang dari lahir embrionik, lahir sampai sekarang, namanya tidak ganti-ganti ya hubungan internasional itu. Jadi ya itu sudah ada 40-an ya, gitu. Bentuknya apa? Ya, saya tidak punya informasi jelas, tapi lulusannya cerita ya, gitu. Dan ada catatan di Museum UGM ada catatan mengenai itu. Jadi mungkin saya mulai dari situ, dari dongeng saya sampai sebelum 57 itu gitu. Jadi saudara pasti sudah tahu cerita formalnya ya, Akademi Ilmu Politik dilebur dengan sekolah kedokteran, sekolah kehewanan di mana Klaten menjadi kedokteran hewan, lalu pertanian, semuanya itu ya. Nah, yang ilmu-ilmu ini, ilmu yang kita warisi dari Belanda adalah ilmu yang tidak ada politiknya. Ilmu hukum, gitu ya, itu ada di mana-mana. Ilmu mengurus pemerintahan ada itu, menjadi pamong praja. Lalu ilmu mengurus ekonomi ada itu. Lalu, di mana-mana ya, di berbagai tempat. Mereka semua terpaksa berkumpul di Jogja karena ibu kota Republik pindah ke Jogja. Nah, orang-orang pintar ini lalu berpikir bagaimana ini orang dari seluruh Indonesia itu yang Republikan memaksa diri ya pindah ke Jogja. Itu tidak mau tinggal di Jakarta atau kota-kota yang dikuasai oleh Nika ya waktu itu. Dan mereka di sini orang-orang pintar itu membuat banyak kegiatan. Wujudnya ketika itu menjadi lembaga pendidikan, wujudnya antara lain yaitu akademi seni. Itu ASRI sekarang menjadi besar namanya ISI itu ya, gitu. Lalu membuat pendidikan untuk guru-guru karena yang paling penting guru ya, pedagogik namanya ya, gitu. Jadi ini semua cerita-cerita itu, lalu yang urusan dekat dengan kita itu hukum ya, hukum. Kita belajar banyak dari dosen-dosen hukum. Itu lalu muncullah yang namanya fakultas hukum, ekonomi, sosial dan politik ya, gitu. Dan itulah yang kemudian memisahkan diri menjadi sendiri hukum, sendiri ekonomi, dan sendiri sospol itu. Lalu HI yang tadi di dalam itu ya ikut sospol, HI-nya
dianggap politik, di HI-nya disempitkan menjadi politik, itu lalu muncullah sospol. Dan dari situ tahun 57 itu muncul sebagai lahirnya HI ya gitu. Nah, 57 itu kebetulan juga ya, saya tidak tahu kebetulan atau tidak, karena semua studi di dunia ini yang modern mengenai hubungan internasional itu ada urusannya dengan uangnya orang Amerika. Jadi kalau saudara belajar sejarah lahirnya HI tadi mana-mana itu yang modern ya gitu, itu urusannya dengan atau Carnegie Endowment itu atau dengan Rockefeller Foundation ya gitu. Dan itu yang saudara sering lahirnya di Aberystwyth, bagaimana membacanya itu? Aberystwyth apa yang di Inggris itu? Itu apa ada urusannya dengan Carnegie dengannya, walaupun yang disebut adalah apa itu tokoh kaya dari Inggris itu ya. Tapi kegiatan keilmuan HI di seluruh dunia itu dipengaruhi oleh yayasan filantropik itu, dua itu terutama ya. Nah, jadi di dunia waktu itu sudah ada role model bagaimana membuat HI itu. Nah, tahun 57 pemerintah Amerika yang waktu itu sebetulnya sudah sangat aktif mengintervensi pendidikan di banyak bagian dunia itu mengirim tim, salah satunya itu ya pemuda yang mengajari kita hubungan internasional. Orang itu masih hidup, Profesor Donald Weatherby, terakhir di Southern California saya kira, tapi waktu itu dia mahasiswa John Hopkins School of Advanced International Studies itu ya. Belum selesai aparnya seperti Clifford Geertz ya, belum selesai doktoralnya itu. Lalu ikutlah dia tim yang dibuat oleh pemerintah dan filantropi dan lembaga-lembaga lain itu untuk datang ke Jogja, yang ekonomi mengajar ekonomi, yang HI ini mengajar HI, waktu itu diterima oleh Dekan Harjono namanya. Ini semua saya ketahui dari korespondensi saya dengan Profesor Weatherby ya, gitu. Kalau Anda ingin dicek pada Duta Besar Wiryono ya, itu adalah murid pertama dari angkatan itu. Itu adalah angkatannya ya Pak Idris, Adriana Takusuma ya, Pak Herku gitu. Nah, itu. Tapi sebenarnya kalau saudara lihat sejarah, tahun-tahun itu di Indonesia dan di Jogja sudah ada tim dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, studi internasionalnya itu sudah punya program memodikan semua budaya terutama yang pasca kolonial. Indonesia masuk dalam kategori itu. Datanglah ke Indonesia tim banyak yang dalam urusan ekonomi dan yang sosial itu di bawah namanya Benjamin Higgins ya. Kalau saudara ingin tahu, saya masih punya buku teks ya yang terbitnya tahun akhir 50-an itu menyebut Indonesia banyak sekali ya. Nah, waktu itu di Jogja sudah ada tim itu, tim MIT itu. Antara lain Clifford Geertz ya, Clifford Geertz bagaimana bacanya itu, yang meneliti Jawa Timur ya, tapi basisnya di Jogja. Poin saya adalah kelahiran studi HI yang modern dibawa oleh John Hopkins student itu, tim itu bisa dikaitkan dengan keberadaan konteks internasional waktu itu. Konteksnya adalah modernisasi. Bagaimana membuat negara bekas jajahan ini memodernkan diri. Dan role modelnya adalah Eropa. Gitu. Jadi bagaimana studi-studi itu. Dan itulah yang kemudian mempengaruhi kurikulum kita. Nah, karena itu tema dongeng saya ini
Saya ingin cerita dari studi yang sangat manunggal ya. Manunggal artinya yang dipelajari itu saja, cara mempelajarinya ya itu saja, tidak ada alternatifnya. Dan sekarang berkembang menjadi macam-macam, tadi diceritakan oleh Pak Muhadi. Jadi tema kita dongeng ini, dongeng apa namanya? Pluralisasi studi HI, gitu ya. Nah, jadi dongeng saya sebetulnya yang bisa diandalkan ya, yang sebelum 57 itu sebagian besar oral history ya. Tapi kan ini dongeng. Jadi tidak perlu dipertahankan dengan data, dengan ini Pak. Jadi namanya dongeng, jadi Anda tidak bisa menuntut toh gitu. Jadi dongeng ini adalah tentang apa yang dipelajari. Kalau orang belajar HI dan bagaimana mempelajarinya gitu. Tim tahun 57 itu atau ya Donald Weatherby dan teman-temannya itu memperkenalkan kepada kita sesuatu yang di Amerika sendiri sedang ya gitu ya. Saya tidak tahu istilah yang bagus itu. Sedang begitu. Jadi dibawalah semua itu. Yang belajar ekonomi ya babonnya, buku babonnya ya Samuelson. Yang dipelajari adalah itu caranya begitu. Seperti petunjuk Samuelson. Kalau orang belajar publisistik waktu itu namanya, ya bacaannya Wilbur Schramm, mass communication itu. Jadi yang dipelajari yaitu caranya yaitu ya gitu. Nah kita ini ya namanya Politics Among Nations buku itu ya, yang dipelajari itu caranya yaitu gitu. Jadi sampai saya tua, bukan ya, sampai sebelum tua ya. Saya masukkan akhir 60-an ya. Jadi saya sekarang ini generasi 40-an yang terakhir ya, yang masih bernapas ya. Yang terakhir. Pak Amal termasuk 40-an yang tengah-tengah ya gitu. Gitu ya, Pak. Saya ini akhir 40-an. Nah, ketika saya mulai masuk itu, ya itulah. Jadi bagaimana belajar HI? Ya sejarah, gitu ya, gitu. Itu yang saya ceritakan di podcast saya dengan Haim itu. Kita bisa mengkategorikan, menceritakan sejarah ini dalam 3 kategori ya, gitu. Ketika HI diajarkan pertama kali, terutama sebelum 57 ya, itu terutama sebagai craft, sebagai state craft. Ya hampir-hampir vocational sifatnya ya gitu. Bagaimana membuat orang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknikal dalam kediplomatan. Ya, dalam apa itu konsuler gitu-gitu ya. Jadi itu isinya. Karena itu ya bahasa dan technicality seperti itu yang dipentingkan ya. Kedua yang ditekankan adalah arts. Jadi HI itu isinya diplomasi. Diplomasi itu tidak ada ilmunya. Diplomasi itu arts. Arts itu cara mengajar arts itu seperti mengajarkan orang berenang ya, membanting orang, ya, merangkai bunga itu semua arts. Itu kiat. Itu kiat orang Sumatera bilang ya gitu. Jadi tidak bisa disainskan, itu dilatihkan. Dilatihkan. Jadi yang terkenal pada masa itu adalah mengajari orang ber-HI itu melalui 2 itu. Jadi crafting gitu ya, bukan crafting dalam pengertian itu. Poinnya adalah bahwa ini sesuatu yang teknikal sifatnya ya, dan yang arts itu sifatnya. Jadi dilatihkan. Nah, karena itu mahasiswa HI tahun 50-an, 60-an, sampai 70-an itu kalau tidak salah, ekstrakurikulernya itu adalah table manner. Jadi belajar makan di toko gitu. Dan itu bangganya bukan main.
Pertama ke toko itu mahal, ya, gitu. Dan tidak tahu cara makannya bagaimana. Ditaruh di mana ini sendok toh? Gitu. Ini garpu entah apa kan? Itu diajarkan ya, gitu. Mengapa? Karena itu tadi. Karena tugas Anda menjadi tadi itu menjadi petugas ya hubungan internasional itu. Kalau Anda nanti jadi diplomat bagaimana? Cara makannya ya, cara apa itu? Nuduk-nuduk kayak koktail itu ya, bagaimana caranya itu ya, itu semua diajarkan. Tahun 57 itu datang orang ini mengajarkan dalam tanda kutip science, gitu ya, secara sistematik bagaimana mempelajari HI. Jadi itulah yang muncul dan diajarkan diulang-ulang pada sampai generasi saya, ya itu aja. Tadi Pak Muhadi menyebut ya, tidak ada cara lain itu melihat hubungan internasional itu politik, dan politik itu power, dan power itu survival, dan strategi survival itu kepentingan nasional. Jadi urut-urutannya begitu ya, itu saja yang diajarkan gitu. Nah, itu apa yang saudara sudah pernah dengar ya dari cerita-cerita saya masa lalu. Tetapi kemudian saudara lihat ada yang berkembang. Tahun 55 para pemimpin politik Indonesia sudah membayangkan bahwa hubungan internasional itu bisa tidak konfliktual. Gitu ya. Yang sekarang diagung-agungkan oleh orang-orang yang belajar HI dengan English School, itu kan keyakinan bahwa international society itu mungkin. Tuh. Lihatlah, Hadley Bull, kapan dia menulis? Kan? Konferensi Asia Afrika itu sudah mengatakan itu, bahwa kita bisa membayangkan ada international society itu sudah. Jadi kita ini ya begitulah ya, bingung karpe dewe. Nah, jadi ketika waktu itu di dalam dunia politik agendanya adalah itu, di dalam dunia akademik agendanya beda sama sekali. Ya, gitu. Dalam dunia akademik kita diajari ini loh, politik itu politik dunia sebetulnya ya, bukan hubungan internasional itu politik dunia. Begini caranya, baca Morgenthau. Padahal agenda politik internasional kita adalah menciptakan international society, gitu. Tetapi tidak ada sense kontradiksi itu. Yang mengajar ini ya mengajar aja, yang berpolitik konferensi Asia Afrika ya jalan aja gitu. Jadi tidak ada kesadaran itu. Kesadaran itu datang sangat belakangan. Tuh, ketika orang lain menyadarkan kita, lalu kita ikut-ikut sadar ya. Jadi selama itu saya tidak tahu bagaimana saya dulu ya, kok tidak bisa memahami sesuatu. Nah, saya kira itu terjadi karena saudara pasti tahu istilah epistemic community ya, gitu. Epistemic community yang berpengaruh terhadap kurikulum kita itu bukan yang cocok dengan, bukan yang sejalur dengan yang ngurus konferensi Asia Afrika. Itu poin pertama. Poin kedua, yang terjadi di dunia akademik terputus dengan yang terjadi di dunia politik sehari-hari gitu. Jadi tidak match gitu. Karena itu pesan yang penting saya kira kepada generasi sekarang dan ke depan, bagaimana ini ditangani gitu ya. Bagaimana mismatch ini diperhatikan karena agenda akademik kita lama sekali itu terpisah gitu ya. Jadi poinnya adalah bahwa kita mesti menengok kembali agenda akademik itu, dan itu sebetulnya saya bercerita di AIHI di Bali, kita punya peluang itu, karena sebetulnya HI yang berlangsung itu berlangsung dalam kita sudah mengalami perkembangan itu ya. Jadi kita
sudah banyak belajar mengenai bagaimana mengelola konflik, mengelola perang gitu ya. Kita sudah juga belajar bagaimana membina perdamaian gitu ya. Tapi yang akhir-akhir ini mesti kita tekankan dalam ciri apa ini, upaya memperbaiki kurikulum, dan buku ini adalah salah satu dari langkah menuju ke sana, adalah menegaskan bahwa sila kedua Pancasila itu adalah andalan kita. Ya, sila kedua Pancasila, Mbak Marwa, apa? Barusan saya mau mikir, Pak. Ya, adalah emansipasi manusia. Toh? Gitu. Jadi studi ini mesti beranjak dari pikiran bagaimana memakai pengetahuan untuk emansipasi. Poin yang ingin ditekankan adalah kita punya peluang untuk mengembangkan studi HI yang mengutamakan itu ya, mengutamakan kemanusiaan itu, emansipasi manusia. Dalam salah satu podcast itu saya diminta apa Pak pesan itu, pesan terakhir. Wah, ini seperti orang mau berangkat ya, pesan terakhir. Poin saya adalah itu, bagaimana membuat mahasiswa atau orang Indonesia belajar HI untuk mengembangkan diri menjadi bagian dari umat manusia di dunia. Sila kedua itu dimaksudkan manusia Indonesia itu bagian dari umat manusia di dunia. Ya, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah tetangga kita menganggap kita begitu? Itu pertanyaan penting, saya kira ya. Kita kan sering mengatakan, oh kita hebat. Pertanyaannya, apakah tetangga kita menganggap kita begitu? Itu pekerjaan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhtar. Saya selalu senang dengar dongeng Pak Muhtar, jadi mikir habis itu. Saya persilahkan Mas Aim kembali untuk menutup. Silahkan Mas Aim. Terima kasih Mbak Marwa, Pak Muhtar, dan Pak Muhadi. Persis seperti yang dikatakan Mbak Marwa, nenek saya selalu marah ke saya, dikirain kalau dikasih dongeng akan cepat tidur, tapi justru malah nggak pernah tidur dan malas bertanya. Dan Pak Muhtar, meskipun Pak Muhtar cinta dan pendongeng yang sangat baik, tapi dongengnya bukan meninabukan, tapi malah justru memaksa kita berpikir dan melakukan banyak refleksi. Buku ini disusun dalam beberapa topik. Yang pertama saya kira adalah topik tentang reorientasi disiplin ilmu hubungan internasional yang melacak dari pluralisasi teoretis dan melihat kembali pentingnya studi kawasan dengan cara yang berbeda. Di bagian yang kedua kita mengidentifikasi beberapa agenda dan tantangan kajian Global South dalam kajian HI. Tentu ini saya kira tidak terbatas pada isu ini semata. Ini semata-mata merefleksikan resources yang ada di DI. Yang ketiga adalah isu soal Global South sebagai proyek politik dalam hubungan internasional. Bagaimana membangun hubungan internasional yang dalam bahasa Pak Muhtar tadi adalah emansipatoris, dan yang terakhir adalah membaca dinamika dan reorientasi studi kawasan dalam lensa Global South. Jadi kira-kira buku ini 4 tema besar ini yang di cover dalam buku ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penulis yang tanpa kesabaran dan ketabahan mereka, buku ini tidak pernah terwujud. Saya juga meminta maaf, saya yang dilabeli Pak Muhtar sebagai editor paling galak dalam proyek ini, mohon maaf, dan saya kira dengan acara soft launching ini kita patut sedikit berbahagia bahwa apa yang sudah kita lakukan cukup intensif itu setidaknya ada yang dilahirkan. It's our baby. Terima kasih. Terima kasih Mas Aim. Sobat HI yang berbahagia, demikianlah komentar dari para editor buku The Global South. Sobat HI semua dapat memperoleh hard copies dari buku ini di UGM Press ataupun toko-toko buku yang menjadi distributornya. Jangan lupa untuk ikuti podcast kita di platform-platform yang tersedia. Like, comment, share, dan subscribe apabila Sobat HI menemukan konten ini bermanfaat. Aktifkan loncengnya untuk mendapatkan updates dari konten-konten terbaru kami. Sampai jumpa!